Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Bapak Haji Amir yang baru datang dari Baitul Haramain Mekah Madinah. Semoga umrohnya umroh makbul, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita memasuki Sya'ban, di mana sudah dekat bulan yang dinanti-nantikan, yaitu bulan apa le? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang agung, bulan yang harus kita persiapkan, karena bulan ini termasuk bulan istimewa. Bulan ini bulan yang mulia, bulan ini bulan yang dinanti-nanti, sehingga kalau kita sebagai hamba Allah yang senang hadirnya bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan diri, bukan hanya persiapan jasmani, tetapi persiapan rohani. Bukan hanya persiapan sandang, pangan, papan, tetapi harus mempersiapkan hati, pikiran kita. Karena apa? Kalau persiapan rohani terbengkalai, niscaya Ramadannya kurang maksimal. Oleh karena itu kita persiapan rohiyah kita, rohani kita. Tadi kita sudah sholat taubat bersama-sama. Sholat taubat ini bukan hanya sholat yang dilakukan sekali seumur hidup. Sholat taubat ini bukan hanya sholat yang dilakukan ketika kita di masjid ini berjamaah, tetapi sholat taubat itu bisa kita lakukan di mana? Di rumah kita masing-masing kita bisa melakukan sholat sunnah taubat. Terus apa maksud dari sholat sunnah taubat ini? Adalah ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan dosa baik itu kecil ataupun besar, kita dianjurkan sholat taubat 2 rakaat. Mungkin dosa yang sekarang atau dosa yang lalu yang belum kita taubati. Jadi entah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita ingat dosa kita sholat taubat 2 rakaat sambil minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beberapa tahun yang lalu mungkin pernah mukul anak, membentak anak, atau mungkin membentak orang tua. Kita sholat taubat 2 rakaat. Jadi bukan perkara sekarang saja ketika Sya'ban saja sholat taubat, tetapi bisa kita lakukan setiap hari ketika qiyamul lail, ketika sholat malam, ketika sholat tahajud. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba, mungkin dahulu banyak salah, kurang menuntut ilmu, ibadah kurang, sholat sunnah terbengkalai, sholat malam juga jarang, puasa pun juga jarang, katakanlah begitu. Kita sholat sunnah taubat dengan poin-poin dosa yang pernah kita lakukan. Kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi momen sekarang ini kita dianjurkan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan sholat sunnah taubat, tetapi istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Istighfar itu yang pertama menghapuskan dosa, dan tidak pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunda azabnya ketika seorang hamba itu beristighfar. Kemudian yang kedua, manfaat istighfar itu apa? Mendapat kebaikan di dunia.
Kalau kita pengen keapian, kesayan teng dunya kata napa istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian yang ketiga, istighfar itu manfaatnya juga untuk menurunkan hujan yang membawa berkah. Beberapa hari niki cuaca panas, kita mboten betah, nggih. Itu banyak istighfar yang dianjurkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Agar Allah menurunkan hujan menjadi dingin dan hujan itu membawa keberkahan bukan kebanjiran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam ayat disampaikan, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Kemudian manfaat istighfar yang keempat yaitu mengabulkan doa. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Niku. Kemudian yang keenam, manfaat istighfar adalah melimpahnya rizki. Rizki itu tidak harus berupa harta benda. Kesehatan itu termasuk rizki yang barokah. Kesehatan itu rizki yang paling bagus. Dan kita berharap rizki yang paling utama juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba oleh Allah dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, salat jamaah 5 waktu, qiyamul lail, puasa sunnah, ataupun amalan-amalan baik yang lainnya, membaca Al-Quran, itu merupakan rizki yang sangat banyak dan sangat luar biasa. Apalagi kita diberikan rizki anak yang soleh dan soleha, itu Masya Allah rizki yang sangat luar biasa, yang insya Allah akan membawanya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaat istighfar selanjutnya adalah dimudahkan segala urusan. Jangan menunggu kita punya masalah baru istighfar. Jangan tunggu kita itu diuji oleh Allah baru istighfar. Jangan nunggu punya kebutuhan ini dan itu kepada Allah baru istighfar. Tetapi kita lazimkan istighfar setiap hari. Insya Allah akan memudahkan urusan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau beristighfar sehari minimal 100 kali sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau walaupun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, ibadah beliau menjadikan beliau kakinya bengkak. Ibadah beliau menjadikan kakinya beliau mungkin untuk sulit untuk dibuat jalan. Karena apa? Itu beliau menghambakan diri kepada Allah. Salat berdiri lama, duduk juga istighfar banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat istighfar yang ketujuh adalah taubat. Sebagaimana kita tadi salat sunnah taubat, menghambakan diri kepada Allah. Kita ini banyak hamba yang kekurangan. Sahabat 30 sahabat istimewa yang punya jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dalam beribadah kepada Allah masih merasakan kurang. Mereka dalam ketaatannya kepada Allah menganggap dirinya masih kurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Umar bin Khattab yang jelas-jelas dijamin masuk surga, tiap hari nangis. Tiap malam itu nangis mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking seringnya nangis Umar bin Khattab ini, di kedua matanya ada garis hitam bekas aliran air tangisan. Sehingga beliau seakan-akan gak pede kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa ibadahnya kurang. Oleh karena itu marilah pada momen kali ini kita bersama-sama memperbanyak istighfar. Anak mungkin nakal, kita istighfar. Anak kurang ibadah, kita istighfar. Jodoh atau pasangan kita mungkin kurang baik, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita seret, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita telat-telat, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita banyak ghibah, banyak rasan-rasan, banyak ngomongin orang, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Istighfar ini insya Allah ketika datangnya bulan Ramadan kelak, kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah bersama-sama kita saling mendoakan di antara kita sekalian supaya ketaatan kepada Allah ini kita bisa istiqomah, supaya kita bisa rajin ibadah kepada Allah, supaya anak cucu kita pun juga rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari perbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim. Ibu-ibu sambil goreng telur, goreng tempe, astaghfirullahaladzim. Bapak-bapak sambil bekerja, sambil ke sawah, astaghfirullahaladzim. Dalam perjalanan, astaghfirullahaladzim, dan lain sebagainya. Ada sebuah kisah yang terakhir, ada dua orang ini saling berteman baik dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang itu meninggal dunia alias wafat, ya. Kemudian ketika teman satunya ini meninggal dunia, ya, temannya ini yang satu ini sering bermimpi tiap malam, tiap hari. Apa mimpinya? Yaitu temannya ini yang sering bersama-sama ini dihukum di neraka, telinganya dicor dengan api neraka, dengan timah dari neraka, dengan nanah dari neraka. Sehingga ketika dicor telinganya menjeritlah temannya ini sejadi-jadinya karena saking menahan panasnya. Besok lagi mimpi lagi sampai 3 hari, beberapa hari berturut-turut temannya ini mimpi bahwasanya dia dihukum di api neraka. Akhirnya si temannya ini, teman dekatnya ini bertanya-tanya, apa salah temanku ini? Kenapa kok tiap hari dia dihukum di neraka dalam mimpinya? Itu mimpi itu bisa jadi petunjuk untuk perbaikan diri. Akhirnya padahal temannya ini diketahui dia rajin sholat, rajin sedekah, berbakti kepada orang tua, dan baca Al-Quran pun juga rajin. Tetapi kenapa dikasih isyarat dalam mimpinya dia dihukum di neraka dengan telinganya dicor dari api neraka? Ketika ditelusuri ternyata dia membuka Facebooknya. Ternyata di Facebooknya itu banyak konten-konten yang tidak bermanfaat. Ternyata di Facebooknya itu banyak nyanyian lagu-lagu yang tidak bermanfaat. Ternyata di Facebooknya itu banyak hal-hal yang mungkin menuju kepada maksiat. Oleh karena itu akhirnya ini mungkin barangkali yang menjadikan dia disiksa di api neraka. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bingung harus menghapus bagaimana. Karena media kita, Facebook, TikTok, WA itu menjadikan kita dosa jariyah kalau itu digunakan untuk kemaksiatan. TikTok buat lagu-lagu, buat joget-joget misalnya ngoten. Teng Facebook buat status, buat joget-joget. Itu bisa jadi yang nonton ya, akhirnya kita mendapat dosa jariyah, naudzubillah min dzalik. Walaupun kita diberikan kesempatan di dalam Facebook, di dalam TikTok untuk berdakwah, untuk kebaikan, ketika itu kita lakukan kebaikan, dakwah, baca Quran, insya Allah banyak pahala. Tetapi sebaliknya, ketika di situ diisi joget-joget, diisi kemaksiatan yang lainnya, itu bisa jadi dimasukkan dosa jariyah. Terus akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya temannya bingung, mau menghapus bagaimana ini. Akhirnya dia mencari teman yang pinter IT, hacker namanya. Akhirnya bisa dihapus. Dan setelah joget-jogetnya di Facebook dihapus, di statusnya yang maksiat itu dihapus, alhamdulillah temannya ini besoknya sudah tidak bermimpi lagi temannya disiksa di api neraka. Ya, ini adalah gambaran dan peringatan bagi kita sekalian agar anak cucu kita tidak lebih senang kepada musik-musik daripada kepada Al-Quran. Apalagi menghadapi bulan Ramadan, bagaimana keluarga kita anjurkan untuk senang kepada Al-Quran. Bagaimana keluarga kita anjurkan untuk tadabbur Al-Quran, tadarus Al-Quran, di masjid-masjid diramaikan dengan Al-Quran. Karena apa? Musuh yang nyata setan itu tidak ingin seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang marak, mungkin samping kanan kiri kita, tetangga kita besar-besaran menghidupkan sound system dengan lagu-lagu, dengan musik-musik, di mana mereka itu naudzubillah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Nggih, walaupun montel gowes niku dia lebih bangga muter dangdutan daripada muter ceramah atau ngaji. Lah bayangkan ketika gowes
muter dangdutan terus ketabrak, naudzubillah meninggal dunia, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Padahal kita kadang ngerti yang gawas tiangnya pun sepuh 40 tahun ke atas, sudah waktunya banyak istighfar pada Allah, sudah waktunya banyak mohon ampun kepada Allah, tetapi mengapa masih senang-senang dan memutar musik-musik artis-artis yang telanjang, naudzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu monggo bareng-bareng, bagaimana ketika kita pengen rahmat Allah turun, ketika rizki dari Allah turun, ketika kita pengen ketenangan turun, ketika supaya Allah menunda azabnya kepada kita sekalian, marilah senantiasa pada bulan Sya'ban ini kita bersama-sama beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo sekalian kita berusaha saling mendoakan di antara kita, walaupun tidak diminta dalam keheningan malam. Masjid At-Taqwa ini termasuk masjid yang diramaikan. Masjid At-Taqwa ini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi masjid yang makmur, menjadi masjid yang Allah mendekatkan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang jariah pun pahalanya mengalir, ahli warisnya pun dapat pahala mengalir, kita pun yang mewarisinya, kita pun yang meramaikannya juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.